Selamat sore, dokter. Apa suara saya terdengar? Terdengar jelas, dok. Tapi yang jawab cuma satu. Dengar, dokter. Ini videonya tolong ya, tampak muka. Nggak ada cuma tampak jilbab, tampak ujung rambut. Saya nggak terima ya yang itu. Yang belum buka video, silakan buka video, kecuali saya. Mutiara Arsy, cuma nampak rambut. Mutiara Arsy ini cewek apa cowok ya? Ini yang nggak ada yang bisa jawab saya nih. Izin Izin, dokter, dok. perempuan dokter. Tapi kamu laki-laki. Mohon maaf dokter, Mutiara Arsy sedang lagi ada gangguan dokter. Sinyalnya di telanai lagi nggak bagus dokter, lagi Terus kamu hilang. siapa? Saya padu dokter tadi, Padu cuma nampak jidat aja. maaf dokter. Habib Arsy, Mutiara Rahma, Muhammad Faiz, Muhammad Nurpadu, Jenita, Julianti. Silakan. Berapa jumlah mahasiswa? Izin, dokter, untuk kalau untuk jumlah mahasiswa sendiri yang kontrak itu jumlahnya 107, dok. 107, sudah 10 menit. 93.
Baik, selamat sore. Hari ini kita akan mulai kuliah mikrobiologi yang berjudul Mekanisme Infeksi Bakteri dan Virus. Izin share screen ya. Apakah sudah tampak di layar? Sudah terlihat, dokter. Sudah, dokter. Apakah suara saya jelas? Jelas, Jelas, dokter. dokter. Jelas, dokter. Baik, kita mulai ya. Di mekanisme infeksi bakteri dan virus ini kita pertama kali sebelumnya akan belajar terminologi mengenai apa itu kontaminasi, kolonisasi, infeksi, penyakit. Yang kedua, kita bisa membedakan apa itu true patogen dan opportunistic patogen. Yang ketiga, mekanisme infeksi bakteri mulai dari port di entry, selanjutnya proses adesi dan faktor virulensi dari bakteri. Dan yang terakhir, membandingkan antara eksotoksin dan endotoksin. Dan terlepas dari itu semua, kita mereview tentang apa itu innate defense dan adaptive defense. Oke, untuk kontaminasi. Kontaminasi itu apa? Kalau di mikrobiologi, misalnya kalau kita membiarkan kuman, satu macam kuman, misalnya Staphylococcus aureus, ternyata di media tersebut tidak hanya ada koloni Staphylococcus aureus, tapi ada koloni yang lain, contohnya Pseudomonas. Itu kita bilang kontaminasi. Jadi, kontaminasi itu adalah adanya bakteri lain atau substansi lain yang tidak diinginkan di satu tempat. Kolonisasi bakteri memperbanyak diri di satu tempat. Infeksi itu adalah bakteri atau virus ataupun jamur yang masuk dan berkembang dalam tubuh. Nah, infeksi ini tidak selalu menyebabkan penyakit. Ini kembali ke respon imun kita. Di sini penyakit adalah gangguan atau manifestasi gejala dan tanda dan disertai dengan perubahan anatomi dari tubuh.
yang kita bilang sakit, berarti tubuh tidak dapat melawan infeksi, bakteri, jamur, ataupun virus sehingga sakit. Invasi di sini adalah dalam hal ini bakteri atau virus dapat masuk menyerang tubuh. Evasi ini bakteri, virus dapat menghindari pertahanan tubuh atau dia dapat menghindari bisa keluar dari sel, menyerang sel lain. Supresi ini contohnya daya tahan tubuh yang tidak bekerja dengan baik. Jadi ini supresi imunitas di sini. Nah, acquire ini bisa didapat atau bisa berkembang adanya suatu bakteri atau virus yang berkembang. Lanjut. Patogenitas. Patogenitas ini adalah organisme, bakteri, baik bakteri, virus, ataupun jamur yang dapat menyebabkan infeksi ataupun penyakit. Patogen. Patogen ini ada dua, ada true patogen dan opportunistic patogen. Untuk true patogen atau primary patogen, di sini dia dapat menyebabkan penyakit pada orang yang sehat dengan daya tahan tubuh yang normal. Ini dengan tanda dan gejala yang spesifik dan dapat dikenal sebagai penyakit. Ini derajatnya bisa dari ringan sampai berat ataupun fatal. Contohnya virus influenza ataupun malaria, protozoa, itu kita bilang true patogen. Bedanya dengan opportunistic patogen itu apa? Kalau opportunistic patogen menyebabkan penyakit pada daya tahan tubuh host yang compromise atau adanya penyakit di salah satu bagian tubuh yang bukan tempatnya. Jadi misalnya contoh E. coli. Contoh E. coli ya. Flora normal di usus. Nah, tapi ditemukan pada pasien itu infeksi saluran kemih dan ditemukan infeksi saluran kemihnya disebabkan oleh E. coli. Itu kita bilang infeksi oportunistik. Jadi mesti tempatnya itu di kolon, ternyata ditemukan menyebabkan ISK di genitourinaria. Ya. Lanjut.
Untuk infeksi patogenesis dari bakteri, di sini ada 4 fase, di mana fase pertama adalah terpaparnya bakteri pada host. Terpaparnya ini bisa melalui udara, makanan, orang yang terinfeksi, dan lingkungan. Yang kedua, kolonisasi bakteri dalam host, dalam organ yang spesifik atau jaringan yang spesifik ataupun selnya. Yang ketiga, imun evasion, penghindaran dari respon imun bakteri melalui strategi yang bervariasi. Yang keempat, infeksi. Infeksi ini, bakteri ini menyerang sel dan memberikan dampak negatif pada sel. Dan dari infeksi, bila infeksinya tidak dapat diatasi oleh tubuh kita dengan sistem imun, maka akan terjadi sakit. Bila infeksinya dapat diatasi, maka tubuh tidak jadi sakit. Dari tahap 1, bacterial exposure, sampai imun evasion, ini gejalanya asimptomatik. Di tahap keempat, infeksi, ini merupakan fase yang simptomatik. Ini tabel contoh bakteri dan menginfeksi, lokasi infeksinya, dan bagaimana bakteri itu berada dalam tubuh, melakukan infeksi, dan menyebabkan penyakit apa, dan bagaimana caranya dia menghindari respon imun. Contoh, kita ambil Mycobacterium TB. Mycobacterium TB ini kita tahu dia parasit intrasel, ya. Jadi dia itu parasit intrasel. Dia lokasi infeksinya ada di paru. Selain paru bisa di gastrointestinal. Penyakitnya tuberkulosis, bisa TB paru, bisa TB ekstra paru. Cara dia menghindari respon imun adalah kemampuannya untuk tetap ada di dalam makrofag di intrasel tanpa tidak disertai kemampuan tubuh untuk melisiskan Mycobacterium TB ini. Contoh lain, Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae sering lokasinya di infeksi saluran pernafasan atas, tapi dia dapat menyebabkan penyakit sinusitis pneumonia paru-paru, berarti dia masuk ke lower respiratory tract. Bisa juga menyebabkan osteomielitis dan septic arthritis.
Streptococcus juga parasit intrasel. Cara dia menghindari respon tubuh adalah dengan menghambat fagositosis dari neutrofil. Yang lain dibaca sendiri, keluar satu soal. Berikutnya, untuk dapat menyebabkan infeksi pada tubuh juga tergantung dari kerentanan dari host. Kita lihat mulai dari umur, anak, dewasa, lansia. Anak dan lansia lebih rentan karena anak daya tahan tubuhnya belum baik. Kalau lansia, daya tahan tubuhnya juga sudah menurun. Untuk anak, ada yang bayi, ada balita, ada yang lahir prematur. Nah, itu lebih rentan untuk terkena penyakit. Yang kedua, host mikrobiota. Host mikrobiota ini adalah kuman-kuman yang ada di setiap individu flora normal. Yang saya sudah pernah bilang, host mikrobiota ini setiap orang tidak sama. Nah, jadi kemampuan setiap orang, kerentanan kemampuan orang untuk menghadapi penyakit juga setiap orang tidak sama. Berikutnya, coexisting infeksi. Di sini ada infeksi yang menyertai, misalnya sebelumnya sudah ada infeksi virus, ternyata disertai juga infeksi bakteri. Berikutnya dari host ada genetik. Genetik ini maksudnya yang diturunkan ada defek pada sistem imunnya. Atau hostnya cenderung lebih rentan untuk penyakit tertentu. Berikutnya ada host sistem imun. Sistem imun ini kita tahu ada innate sama adaptif. Kalau adaptif ini yang berperan adalah sel T dan sel B. Nah, dua hal berikut ini adalah tergantung kemampuan dari bakteri ataupun virus, yaitu patogen virulence dan patogen resistance. Patogen virulence ini kemampuan dari bakteri ataupun virus ataupun jamur untuk dapat menempel dan menginvasi host dan menyebabkan penyakit. Misalnya virulensinya, contohnya kalau bakteri gram negatif, dia ada LPS, lipopolisakarida, atau ada bakteri yang menghasilkan eksoenzim atau eksotoksin yang membuat bakteri itu lebih virulens dan bisa menginvasi sel. Untuk patogen resisten,
juga lebih kurang sama. Ada patogen resisten ini dia dapat menghindari respon imun. Jadi masuk ke dalam tubuh. Nah, ini gambar yang bila terjadi bakteri eliminasi, yaitu bukan, kalau misalnya ada bakteri yang masuk, ada 3 respon dari tubuh, 3 kemampuan dari sel, yaitu 1, selnya dieliminasi bakterinya, mulai dari bakteri masuk, terus ada endositosis, terus dilisiskan oleh fagosom, dan yang keluar adalah bakteri yang sudah mati. Yang kedua, bakteri yang masuk terdapat partial breakdown, jadi bakterinya separuh dilemahkan. Jadi bakterinya dilemahkan, tapi ini tidak mati ya, partial breakdown. Sorry. Yang ketiga, bakterinya dapat tetap hidup dalam sel. Ini yang menyebabkan penyakit. Nah, untuk respon imun, ada respon imun innate. Dia tujuan untuk mencegah infeksi. Dan merangsang adanya respon imun adaptif. Innate respon imun innate ini mengenal bakteri dengan melalui reseptor bakteri, yaitu kita bilang TLR, toll-like receptor. Ini reseptor untuk bakteri. Dengan mengidentifikasi dari PAMP patogen yang kita kenal adalah PRR, Pathogen Recognition Receptor. Jadi di sel imun innate ini ada TLR, toll receptor. Nah, ini dia akan dapat mengidentifikasi PRR atau PAMP patogen dari bakteri menempel di TLR-nya. Nah, TLR ini tergantung jenisnya, tergantung dengan jenis bakteri yang menginfeksi juga. Jadi ada TLR, macam-macam TLR. Nah, cuma respon imun innate ini tidak menyebabkan adanya memori bahwa pernah ada bakterinya yang masuk. Jadi dia tidak punya memori. Dia hanya memberikan respon atas apa yang bakteri atau virus yang masuk. Yang kedua, respon imun adaptif. Ini adalah respon imun yang mengidentifikasi adanya antigen spesifik. Dia dapat membedakan antigen self dan non-self. Dan memberikan
respon untuk antigen asing tersebut. Di sini yang berperan tadi saya sudah memaparkan ada limfosit B, limfosit T, dan APC. Nah, di sini limfosit B dia mempunyai dua fungsi. Yang pertama, limfosit B berdiferensiasi menjadi sel plasma dan menghasilkan antibodi. Antibodi itu ada IgM, IgG, IgA, IgD, dan IgE. Nah, yang kedua, sel B juga dapat berperan sebagai APC dan mengaktifasi sel T untuk mengenal antigen spesifik. Untuk imun adaptif ini dia dapat membentuk memori dan mampu mengubah antibodi, misalnya dari dia ada Swift, antibodi Swift bisa dari IgM bisa jadi IgE ataupun IgM jadi IgG. Antibodi respon imun adaptif ini dia lebih efisien bila terjadi adanya pemaparan kedua, re-exposure dari antigen yang sama ya, karena adanya memorinya. Walaupun kita sudah punya respon imun adaptif, ternyata ya bakteri ataupun virus ataupun jamur juga mampu memodulasi respon imun kita, ya Bacteria virulence, dan dapat menghindari bakteri, membuat bakteri dapat menghindari dari respon imun dari host. Nah, ini mekanisme infeksi dari bakteri. Kita mulai dari port di entry, fase pertama, fase kedua attachment, adhesion. Adhesion adalah mikrobakteri menempel di sel host. Yang tadi port di entry ini bakteri dapat melewati barrier sel. Yang kedua, bakteri dapat membuat jalan masuk ke dalam sel. Setelah invasi dia dapat berkolonisasi, jadi dia tumbuh, memperbanyak diri dan berkembang dan menyebar dan melakukan infeksi pada organ target dan menyebabkan penyakit, dan terakhir port of exit, jadi bakteri meninggalkan host. Untuk fase yang pertama, port di entry merupakan inisiasi dari suatu infeksi. Mikroba masuk ke dalam jaringan tubuh melalui rute, terus ini untuk rute dari port di entry ada saluran pencernaan dengan cara tertelannya bakteri. Contohnya bisa MTB. Direspirasi dengan cara inhalasi.
Contohnya juga bisa NTB. Untuk urogenital, caranya dengan infeksi ascendens, naik. Contohnya Streptococcus, Staphylococcus, bisa E. coli. Kalau di entry-nya kulit, dengan cara penetrasi dari kulit yang tidak intak ataupun kontak langsung dengan bakterinya ataupun mikrobanya. Contohnya bisa Staphylococcus aureus. Di sini Staphylococcus aureus ini bisa kita bilang sebenarnya dia flora normal kulit. Tapi bila kulitnya tidak intak, dia dapat menyebabkan infeksi yang kita bilang infeksi oportunistik. Telinga, port di entry telinga dengan cara kontak langsung. Mata dengan penetrasi ataupun kontak langsung. Untuk dapat menyebabkan infeksi, bakteri ada dikenal itu infectious dose, dosis yang dapat menyebabkan infeksi. Misal, tifoid. Tifoid itu dosis infeksinya sekitar 10.000 sel. Port di entry-nya ingestion, jadi tertelan bakteri bakteri Salmonella typhi lebih dari 10.000 sel. Kalau kurang dari 10.000 sel, dapat menyebabkan infeksi enggak? Enggak. Jadi enggak perlu takut kalau memang terpapar sedikit tidak perlu takut. Tapi ini kan tergantung dari jenis bakteri dan virusnya. Contoh untuk measles, dosis infeksinya hanya satu virus, rutenya lewat respiratory. Kalau ada virus measles masuk lewat respirasi, satu saja dia sudah dapat menyebabkan penyakit. Contoh lain, kolera. Kolera itu dosis infeksinya 100 juta sel baru dapat menyebabkan infeksi. Untuk gonore, dia butuh dosis infeksinya 1.000 sel dan melalui hubungan seksual. Untuk fase yang kedua, penempelan pada sel host. Ini mekanisme penempelan. Masing-masing bakteri ataupun virus punya cara yang berbeda. Misalnya, kita ambil contoh virus influenza dapat menyebabkan penyakit influenza. Penempelannya adalah dengan spike dari virus. Spike itu kalau virus influenza itu H1N1 lah ya, kita coba H1N1. Nah, H dan N itu spike-nya. Nah, itulah yang akan menempel di reseptor saluran nafas. Ya. Jadi kalau misalnya virus H1N1 bukan ke saluran nafas tapi ke kulit, itu dia tidak akan menyebabkan penyakit. Kecuali nanti dia terinhalasi masuk ke saluran nafas. Nah, itu dia dapat menempel pada reseptor dan dapat menyebabkan penyakit.
Contoh lain, E. coli menyebabkan diare. E. coli itu gambarnya ada fimbre di seluruh permukaan selnya. Nah, fimbrenya ini berperan menghasilkan adesin. Nah, dan di sini berperan untuk penempelan E. coli di sel host, di saluran cerna. Nah, lanjut ya. Nah, yang dikatakan adesi ini adalah proses mikroba dapat menempel di sel. Nah, di sini dalam arti kata adesi ini dia sudah menempel dan posisinya aman dan tidak mudah lepas. Penempelan ini tergantung pada molekul spesifik antara host dan patogen. Tadi yang kita bilang kalau E. coli itu ada fimbrenya, nah, dia menempel di sel dengan adanya adesin. Jadi menempel di sel saluran cerna. Nah, struktur-struktur dari bakteri yang digunakan untuk adesi ini ada fimbre, ada flagel, ada kapsul, ataupun kalau virus dengan reseptor spesifik. Fase yang ketiga, tadi fase yang kedua sudah terjadi penempelan. Yang ketiga di sini dia mampu memperbanyak diri dan menyerang sel. Di sini tergantung pada kemampuan virulensi dari bakteri. Belum. Nah, di sini untuk faktor virulensi dari bakteri yang paling sering itu adalah ada 3, antifagositik, ada eksoenzim, dan ada toksin. Nih, di sini eksoenzim. Eksoenzim ini bakteri menghasilkan enzim ekstrasel yang dapat melarutkan barrier dari sel yang untuk melindungi host dari infeksi. Contoh musinase, dia dapat melarutkan musin yang di mukosa yang berperan untuk melindungi mukosa dari infeksi dari bakteri. Yang kedua, toksin. Toksin ini yang kita bicara di sini eksotoksin, di mana eksotoksin ini banyak dihasilkan oleh bakteri gram positif. Bakterinya disekresikan ke lingkungan, keluar. Nah, toksin ini dapat merusak atau membunuh sel. Yang ketiga, antifagositik respon. Di sini faktor virulensi dari bakteri ini berupa kapsul. Kapsul dari bakteri dapat menghindari bakteri tersebut dari fagositosis. Yang keempat ada faktor invasif lainnya. Contoh
untuk salmonella dapat masuk ke sel intestinal dan menyebabkan infeksi dengan cara merusak aktin filamen dari sel sehingga di sini salmonella dapat melepaskan protein dan merusak aktin filamen dari sel, dan sel salmonella ini bisa masuk membentuk vakuola, dan sel salmonella berkembang biak dalam vakuol dan keluar dari sel ke jaringan lebih dalam dan menyebabkan infeksi sistemik. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, tadi kita bicara yang satu tentang ekstraenzim, extracellular enzim. Di sini ada macam-macam extracellular enzim yang dapat merusak barrier defense dari host dan yang dapat menyebarkan bakteri dan menyebabkan penyakit. Contohnya tadi saya bilang kusinase, dia mendegradasi musin yang ada di permukaan sel membran. Keratin dapat mencerna keratin, kolagen dapat mencerna kolagen. Hyaluronidase ini dapat mencerna asam hyaluronat sehingga ini dapat menyebabkan penyakit hyaluronidase. Ada necrotizing enzim. Di sini enzim yang dapat merusak jaringan. Contohnya Streptococcus pyogenes. Streptococcus pyogenes ini dapat menyebabkan penyakit yang kita bilang necrotizing fasciitis. Di sini dia Streptococcus pyogenes menghasilkan necrotizing enzim yang merusak jaringan. Jadi sampai ke otot ya, necrotizing fasciitis. Contoh lain, Clostridium species dapat menyebabkan gas gangren karena dia menghasilkan necrotizing enzim. Ototnya nekrosis, mionekrosis. Selanjutnya, ekstraselnya ada koagulase. Kalau extracellular enzim itu seringnya pakai ase ya, enzim. Koagulase ini dia berikatan dengan protrombin, membentuk kompleks. Kalau dari Staphylococcus dia akan membentuk kompleks staphylotrombin yang akan mengkonversi fibrinogen menjadi fibrin. Jadi koagulan. Ada hemolisin yang dapat merusak sel darah merah. Ada lesitinase memecah fosfolipid. Oke ya, ini dibaca. Nah, ada eksoenzim dan juga ada eksotoksin. Tadi eksotoksin itu dihasilkan, saya bilang di bakteri gram positif. Untuk endotoksin ini biasanya dihasilkan oleh bakteri gram negatif. Perbedaan eksotoksin dan endotoksin ini kalau berdasarkan toksisitasnya, eksotoksin ini dalam jumlah kecil dapat lebih toksik daripada endotoksin.
Untuk efek ke tubuh, eksotoksin ini bekerja pada sel yang spesifik, sedangkan endotoksin ini bekerja sistemik, dapat menyebabkan demam, inflamasi, ataupun shock sepsis. Terus kalau dari komposisi kimianya, endotoksin itu LPS ya, lipopolisakarida, bakteri gram negatif. Untuk denaturasi oleh panas, yang lebih stabil adalah endotoksin. Nah, antara eksotoksin dan endotoksin ini yang bisa dibuat toksoid itu adalah eksotoksin, bakteri gram positif. Di sini kalau kita toksoid yang kita kenal itu adalah tetanus toksoid. Tetanus itu Clostridium tetani. Clostridium tetani itu bakteri anaerob batang gram positif. Ya, jadi jelas dia memang dapat diubah, dapat membentuk toksoid. Hmm. Untuk eksotoksin dia dapat menstimulasi antitoksin, tidak menyebabkan demam, dan disekresi dari bakteri yang hidup. Banyakkan dari bakteri gram positif dan sedikit bakteri gram negatif. Contoh yang eksotoksin ini adalah tetanus, difteri, kolera, dan antrak. Untuk yang endotoksin ini, contoh penyakitnya adalah meningitis, salmonellosis, dan endotoxic shock. Hmm. Hmm. Nah, ini fase berikutnya. Setelah terjadi invasi dan terjadi multiplikasi, maka akan memberikan efek infeksi pada organ dan sistem tubuh. Di sini patogen dapat menghambat saluran, contohnya pembuluh darah, saluran limfe, dan duktus, saluran pedu. Nah, di sini kerusakan dari sel yang menyebabkan selnya mati, ya itu kita bilang itu nekrosis. Nah, lanjut. Nah, ini mekanisme bakteri yang dapat menghindari respon imun tubuh sehingga dapat menyebabkan penyakit. Ini ada 4 mekanisme. Satu, modulasi dari molekul permukaan. Di sini dari bakteri dia punya bakteri masing-masing ada yang punya lipid A, punya flagel dan peptidoglikan. Nah, ini dia akan dapat memodulasi permukaan sel. Yang kedua, variasi antigen di bakteria ini dapat menyebabkan infeksi di berbagai sistem
Contoh, Neisseria spesies ini dapat menyebabkan meningitis dan gonore. Nah, ini tergantung spesiesnya. Kalau Neisseria gonore, dia nanti akan dapat menyebabkan gonore. Nanti Neisseria meningitidis, ini kan tergantung antigen, variasi antigen dari Neisserianya. Nah, Neisseria meningitidis, dia dapat menyebabkan meningitis. Yang ketiga, subversi dari sel fagosit. Di sini bakteri dapat menghindari fagositosis oleh fagosom. Contohnya, contohnya di sini MTB. MTB dapat menghindari dirinya dari fagosom, di fagositosis, karena dia mencegah pengasaman dari fagosom. Jadi dia bisa tetap di dalam intrasel fagosit tanpa dimatikan. Terus, bakteri sufficient in innate dan adaptive pathway. Ini contohnya kalau bakterinya yang menghindari respon imun innate ini, contohnya Yersinia. Yersinia ini mempunyai faktor virulensi yang dapat menyebabkan imunosupresi melalui penempelan CD14 dan TLR2, dependent signaling, dan dia dapat akhirnya bakteri Yersinia ini dapat menghasilkan interleukin 10. Yang kita tahu interleukin 10 itu merupakan interleukin anti-inflamasi. Nah, jadi tubuh tidak menganggap bakteri Yersinia ini sebagai uh, benda asing, ataupun sesuatu yang harus dimusnahkan. Sehingga Yersinia ini dapat berkembang biak, memperbanyak diri, dan menyebabkan penyakit. Ini yang bakteri menghindari respon imun innate. Kalau bakteri yang menghindari respon imun adaptif, ada contoh. Yang pertama, Helicobacter pylori. Helicobacter pylori ini menempel pada sel imun, terikat pada reseptor lektin tipe C pada sel dendritik, sehingga akan menghasilkan respon campur dari T helper 1 dan sel T helper 2. Nah, respon campur ini dia dapat menurunkan kemampuan host untuk melawan infeksi. Infeksi dari Helicobacter pylori. Contoh lain ada Neisseria gonorrhoeae dan Haemophilus. Neisseria gonorrhoeae dan Haemophilus ini dia mensekresi IgA protease. Jadi enzim yang dapat memecah IgA. Jadi IgA itu kan ada di mukosa ya. Ada di mukosa-mukosa, sehingga dengan adanya IgA protease ini, IgA yang sekretor yang di mukosa ini rusak, sehingga terjadi gangguan pertahanan tubuh. Neisseria dapat menempel dan menginvasi sel. Oke, kayaknya saya terakhir. Terima kasih. Ada yang mau tanya? Ada pertanyaan?
Nggak ada? Baik, kita cukupkan kuliah hari ini. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Terima dokter. kasih banyak, Terima dokter. kasih banyak dokter. Selamat sore dokter. Satu.